Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apakah di antara teman-teman masih ada yang melafalkan kata-kata seperti pelafalan yang saya contohkan berikut ini? Izin, hutang, azas, ijazah, zaman, resiko, atau sistem. Lalu apa masalahnya jika kita melafalkan seperti itu? Itu tentu pertanyaan wajar karena dalam bertutur sehari-hari masih bisa sering didengar pelafalan semacam itu. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah itu keliru? Jawabannya, iya, itu keliru. Oleh karenanya, pada episode ini akan dibahas kesalahan berbahasa jenis ini. Baiklah, teman-teman. Oh ya, sepertinya ada yang terlewatkan. Saya belum menyapa teman-teman semua. Apa kabar teman-teman penutur bahasa Indonesia dimanapun berada? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat dan masih tetap semangat menjalani aktivitas pada hari ini. Bagi teman-teman yang barangkali sedang kurang sehat, semoga segera fit kembali seperti sedia kala. Teman-teman, pada 2 episode terakhir sebelum ini sudah dibahas kesalahan berbahasa jenis pleonasme. Nah, yang akan dibahas pada episode ini adalah kesalahan berbahasa jenis lainnya yang terkait dengan pelafalan kata-kata seperti yang saya tanyakan pada awal episode ini, yakni hiperkorek. Nah, apa itu hiperkorek? Hiperkorek adalah kesalahan karena membetulkan bentuk yang sudah benar sehingga justru menjadi salah. Seperti apa contoh-contohnya? Pelafalan kata-kata seperti pertanyaan di awal episode ini adalah contoh-contoh hiperkorek. Teman-teman penutur bahasa Indonesia, masih banyak penutur bahasa Indonesia mengatakan izin, bukan izin. Kesalahan semacam ini juga sering dilihat pada saluran tuturan tertulis. Penutur bahasa Indonesia masih menulis dengan huruf J daripada Z untuk kata izin. Jadi maksudnya mengoreksi tetapi justru salah. Demikian pula dengan kata utang. Masih sering kita dengar atau kita baca bentuk hutang, padahal yang betul adalah utang tanpa huruf H di depannya. Buktinya, apakah teman-teman pernah mendengar bentuk ulang hutang pihutang? Tentu tidak pernah. Saya yakin teman-teman semua lebih setuju dengan bentuk utang pihutang. Dan itu memang bentuk yang betul, karena bentuk dasar yang betul adalah utang, bukan hutang. Lalu bagaimana dengan azas, ijazah, zaman, resiko, dan sistem? Nah, pelafalan yang betul untuk kata-kata itu adalah asas, ijazah, zaman, risiko, dan sistem. Teman-teman penutur bahasa Indonesia, contoh-contoh di atas hanya sebagian bentuk hiperkorek. Tentu masih ada banyak contoh yang tidak disebutkan dalam episode ini. Yang penting melalui contoh-contoh hiperkorek tersebut, teman-teman mengetahui bentuk mana yang benar dan mana yang justru hiperkorek. Lalu bagaimana cara mengetahui kata yang kita ucapkan atau lafalkan itu hiperkorek atau bukan? Salah satu caranya adalah dengan melakukan pencarian pada Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Pencarian melalui KBBI daring misalnya akan lebih mudah. Coba teman-teman ketik kata resiko dengan tulisannya menggunakan rangkaian huruf R, E, S, I, K, O pada kotak pencarian KBBI daring. Apa yang terjadi? Jika informasinya adalah tidak ditemukan, berarti resiko bukan pelafalan atau tulisan yang tepat. Nah, setelah itu, coba ketik ulang pada kotak pencarian kata KBBI daring dengan menuliskan risiko dengan ejaan R, I, S,
Bagaimana teman-teman hasilnya? Muncul kata risiko? Jika muncul kata itu dengan penjelasan-penjelasannya, berarti bentuk yang tepat adalah risiko, bukan resiko. Teman-teman, cara ini bisa diterapkan untuk kata-kata lain yang memunculkan keraguan pada teman-teman, apa betul atau merupakan bentuk hiperkorek. Demikian teman-teman, semoga paparan pada episode ini bermanfaat. Cintailah bahasa Indonesia dengan cara selalu mau belajar dan memulai menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar. Tetap semangat melanjutkan aktivitas sepanjang hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.